Halo guys, kembali lagi bersama saya Pascal Sertiaan, salah satu mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan S1 Informatika. Nah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kecakapan Antarpersonal yang diampu oleh Ibu Rahma Safrida Kurnia MKOM. Nah, video kali ini saya akan mewawancarai salah satu orang yang menginspirasi saya, yaitu kakak kandung saya sendiri, Kak Luis. Mungkin saya dulu, Kak Luis. Halo. Oke. Nah, mungkin sebelum tanya-tanya nih Kak, mungkin perkenalan dulu nih dari Kalus. Kalau saya kan sudah tahu, mungkin Kalus perkenalkan dulu untuk teman-teman yang nonton. Oke, baik. Nama saya lengkapnya Luis Marcelino Balretopian, biasa dipanggil Luis. Saya kelahiran tahun 93 dan domisili saya sekarang di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Oke. Mungkin nih Kak bisa spill karena berhubung kita nanti ngobrol kebanyakan dengan mahasiswa atau yang nonton mahasiswa. Kakak alumni mana nih? Kalau boleh Oh tahu. iya, kebetulan saya juga alumni dari kota pelajar yaitu kota Jogja, lebih tepatnya di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Dengan jurusan ilmu pemerintahan, kalau teman-teman tahu letaknya di Jalan Timoho, di belakang kampus UIN Sunan Kalijaga. Itu Oke. ya alma mater saya ketika saya menamatkan kuliah sarjana S1 pemerintah. Oke guys, jadi teman-teman kalau mau berkunjung di APMD itu dekat perempatan ke gereja Beciro kalau tidak salah itu dekat situ. Iya. Nah, ini Kak, jadi kan ini videonya kan minta untuk wawancara orang yang menginspirasi saya. Nah, berhubung saya sendiri udah bikin listnya, kenapa saya buat atau bikin video ini, kenapa Kak Luis menjadi inspirasi saya. Ini panggilannya enaknya apa nih? Kaks, Kak Luis, atau Abang nih? Panggil Kak Luis saja ya. Boleh mana-mana saja. Oke, Bang Kalus. Jadi alasan kenapa saya membuat Kalus menjadi inspirasi saya, mungkin Kalus sendiri sudah tahu ya. Saya dulu pernah bilang kalau Kalus itu jadi apa bahasanya rival abadi begitu. Kenapa alasan rival abadi? Kalau dipersingkat, sebenarnya ada banyak sih. Cuma kalau dari saya pribadi itu ada tiga. Yang pertama itu Kalus itu salah satu orang yang kalau dalam hal bidang entah mau bidang laptop atau bidang apapun yang memang sedang dikerjakan itu paling cepat menguasai dan paling tahu lah ibaratnya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu apa namanya kalau dalam melakukan sesuatu itu pasti totalitas itu bertanggung jawab dengan tugas yang dikasih. Dan yang ketiga yang paling buat bisa dibilang iri hati itulah Kak. Jadi kayak macam Kalus itu satu orang yang baru ketemu atau baru kenal dengan orang tapi bisa buat orang itu sama kayak macam dekat begitu. Jadi cepat membaur dan itu yang membuat saya kayak gak mau kalah gitu dari Kalus. Nah, mungkin sebelum ya agak ada sangkut pautnya dengan alasan kenapa Kalus menginspirasi. Nah, untuk membuat semua itu atau terciptanya atau mewujudkan Kalus seperti begitu, ya ibaratnya upgrade dari Kaluis itu Kaluis punya perjalanan atau pengalaman apa yang bisa diceritakan mungkin tadi kampus atau mungkin sekarang yang membuat sampai Kaluis bisa jadi sekarang gitu yang menginspirasi saya sendiri mungkin begitu Kaluis. Baik. Kalau pendapat saya secara pribadi sih, eh, pengalaman yang menjadi apa namanya tolak ukur dalam artian pengalaman yang bisa merubah seseorang. Nah, mulai dari saya sekolah kemudian sampai duduk di bangku perkuliahan itu banyak hal yang menjadi pengalaman dan membentuk pribadi. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan mungkin perjalanan saya sampai mungkin pada saat sekarang mungkin sebagai seorang kakak kemudian menginspirasi sebagai seorang adik. Ya, kalau saya cerita sih panjang, lumayan panjang. Tetapi kalau mau dilihat dari kehidupan sebelum-sebelumnya sampai sebelum-sebelumnya dan sampai pada saat posisi yang sekarang ini, contoh saja kuliah. Waktu kuliah itu memang kita dituntut sebagai seorang anak, diminta sama orang tua untuk lebih cepat menyelesaikan masalah, lebih cepat menyelesaikan perkuliahan dengan baik, sehingga tidak membebani orang tua. Itu yang menjadi dasar kebanyakan orang. Namun eh, dalam perkuliahan juga hal yang dibutuhkan adalah bagaimana kita aktif bukan hanya dalam masa kuliahnya dalam kelas atau segala macam, tetapi bagaimana kita mencoba untuk belajar dari organisasi-organisasi di luar maupun di dalam kampus. Itu yang membentuk diri kita. Khususnya saya banyak-banyak dari alasan yang tadi disampaikan ya, saya banyak-banyak belajar karena itu
mudah bergaul dengan banyak orang, kemudian berkecimpung di organisasi-organisasi, baik itu intra maupun ekstra kampus, dan itu yang membentuk kita bagaimana cara mengenali orang, kemudian apa namanya, self awareness-nya. Kalau orang bilang self awareness-nya, kemampuan untuk menilai diri kita sendiri itu terbentuk dari situ. Bagaimana kita menilai kita pribadi sendiri, kemudian bagaimana kita menilai orang lain, itu yang menjadi dasar saya ketika mungkin bergaul dengan orang atau seperti apa, kemudian lebih cepat akrab seperti apa. Suku manapun juga saya tidak pernah memilah teman yang berdasarkan ras suku, itu yang mungkin selama perjalanan sampai posisi kerja. Oh ya, saya sekitar hampir 6 tahun berkecimpung di dunia swasta, walaupun saya pada dasarnya latar belakang pendidikan saya itu ilmu sosial, yaitu ilmu pemerintahan. Namun ya itu lagi, terkadang orang berpikir setelah kuliah dapatkan pekerjaan sesuai dengan mata kuliahnya atau jurusannya, tetapi tidak semudah itu. Kadang juga ketika kita berkecimpung di dunia pekerjaan, banyak hal yang kita pelajari di situ dan banyak hal yang harus kita belajar dari situ. Jadi tidak semata-mata uh, satu fokus pada satu bidang sih, tapi ketika sudah di dunia pekerjaan banyak hal yang mengganggu kita punya pikiran, dan ya bagaimana kita bisa melaksanakannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Ketika ada hal yang kurang berkenan atau hal yang tidak dimengerti atau apapun, itu harus memacu diri kita sendiri untuk bagaimana mempelajarinya. Jadi kemauan tergantung dari kemauan pribadi, kemauan diri kita sendiri. Ketika saya tuh prinsipnya begini, ketika orang lain apa namanya bisa sesuatu, kenapa saya tidak bisa? Kalau orang lain bisa sesuatu, kenapa saya tidak bisa? Dan harus saya bisa seperti dia. Dengan cara apa? Mencari tahu, bertanya, atau seperti apa secara otodidak. Itu saya secara natural saya melakukan itu dari waktu zaman kuliah sampai di pekerjaannya. Mungkin kalau yang hal yang terlalu apa namanya terlalu fokus di ilmunya itu mungkin tidak terlalu, tapi secara garis besar saya bisa mengikuti orang yang ya mungkin lebih di bidangnya, setidaknya saya bisa bisa apa namanya bisa mengikutinya sedikit, mengambil ilmunya atau seperti apa dengan cara ya otodidak gitu. Jadi saya 5 tahun, sekitar 5-6 tahun berkecimpung di dunia swasta, kemudian baru setahun terakhir saya mulai menjejaki dalam sesuai dengan fokus bidang saya waktu itu, yaitu ilmu pemerintahan ya. Dan di situ kita belajar, secara pribadi saya belajar banyak hal, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, bagaimana kita bisa mencari solusi ketika kita ada masalah. Kebanyakan orang-orang ketika ada masalah itu kan langsung menyerah begitu saja tanpa mencari solusi. Kemudian ada juga yang masa bodoh dengan permasalahannya. Tapi yang harus kita ingat yaitu setiap masalah itu pasti ada solusinya, dan yang wajib kita lakukan adalah bagaimana kita berpikir dengan kepala dingin untuk menyelesaikan masalah itu. Itu yang biasanya menjadi uh, sekilas mungkin tentang saya. Kemudian bagaimana saya punya prinsip untuk menjalani hidup, kemudian menjadi inspirasi bagi seorang adik, dan juga mungkin menginspirasi orang lain. Banyak hal, banyak teman-teman juga yang kadang juga bukan mengidolakan atau seperti apa, tapi lebih banyak bertanya ke saya ketika mereka ada punya masalah tertentu, kerjaan atau masalah apa, selalu bertanya ke saya karena mereka menganggap saya lebih bijaksana untuk menyampaikan hal yang bisa menjadi solusi buat mereka yang punya masalah. Dan ya mungkin hanya karena itu yang mungkin orang menilai saya mungkin dengan siapa saja saya bergaul, atau saya bisa menempatkan posisi pada menempatkan posisi pada tempatnya, tidak sembarang ngerocos sini. Kemudian kalau yang terkait dengan profesional dan segala macam, ya itu memang harus wajib bagi semua orang. Ketika diberi tanggung jawab, hal yang harus dijaga adalah kepercayaan orang, itu yang harus dijaga. Ketika diberi tanggung jawab, ya mau tidak mau kita harus, ketika orang percaya, ya mau tidak mau kita harus menjaga kepercayaan itu dengan caranya seperti apa ya. Kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita, melakukan yang paling terbaik dalam diri kita buat orang lain, baik dalam bidang pekerjaan itu sendiri maupun dalam pengembangan diri kita, ya itu yang harus dijaga. Kalau saya sih itu gitu. Mungkin terlalu banyak ngomong, yang penting ya
Kembali lagi harus bagaimana bisa kita menilai diri kita sendiri, itu yang lebih penting. Tahu kita punya kemampuan, tahu kita punya potensi dalam diri kita sendiri. Kemudian yang paling penting sih bisa mengintrospeksi diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri. Jadi ya itu yang menjadi apa namanya, menjadi dasar ya kalau kita berbuat sesuatu entah itu salah atau benar, di mata kita belum tentu benar, di mata orang lain belum tentu salah. Jadi kita harus pribadi yang bisa mengintrospeksikan diri sendiri supaya apa yang kurang dalam diri kita, apa yang lebih dikurangi, itu yang menjadi dasar sebenarnya itu. Tidak Oke. tidak 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 apa namanya? Tidak sesulit yang orang bilang, tapi ya orang bilang mungkin gampang-gampang susah lah. Tapi ya itu coba untuk dipelajari, kemudian dibuatkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk teman-teman yang mungkin sedang kuliah. Dunia itu luas, tidak selebar daun kelor, jadi banyak hal yang kita bisa pelajari. Tinggal kita bisa membedakan atau memilah mana yang positif, mana yang negatif. Negatifnya kita buang, positifnya kita ambil. Mungkin Oke itu. Kak, mungkin mau tanya lagi nih. Ini kan di kalau dunia kampus ya, biasanya tuh ada orang yang suka berorganisasi, ada yang bilang ya bahasanya nggak mau gitu. Padahal kan kalau dari Kak Luis cerita kan lumayan banyak nih berarti pengalaman di kampus. Nah, alasan Kak Luis kenapa aktif di organisasi itu apa? Mungkin biar teman-teman yang nonton nih tahu gitu. Ya lebih dasarnya pengembangan diri Oh, pengalaman diri. untuk Simpel ya pribadi kita teman-teman. sendiri. Ya, itu aja, Pribadi sendiri. pengembangan diri. Terus, Belum tentu orang yang kutu buku atau seperti apa, belum tentu bisa bicara di depan banyak orang, menginspirasi banyak orang atau menggerakkan banyak orang. Belum tentu. kamu Begitu. mau nanya lagi nih Kak. Berhubung Kak Luis kan sudah masuk di dunia kerja nih. Ada nggak ada yang maksudnya yang dulu terbentuk di ya beberapa poin yang menurut Kak Luis dulu waktu karena ikut pengalaman atau ikut organisasi, akhirnya itu bisa dipakai untuk kerja. Itu ada nggak? Beberapa atau nggak perlu banyak sih beberapa yang mungkin Kak Luis menurut Kak Luis, nih, oh ini ya nih yang kemarin belajar di organisasi atau belajar waktu kampus di luar mata kuliah Kak. Itu bisa bisa dipakai untuk dunia kerja juga meskipun nggak terlalu nyambung gitu pemerintahan dengan dunia kerja yang Kak Luis geluti gitu. Ada nggak? Ya, yang pertama sih mungkin apa namanya, pertama tidak gugup untuk bicara di depan banyak orang. Itu yang pertama. Terus yang paling mendasar itu ketika kita berorganisasi, ya pintar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Tiga hal itu yang menurut saya dalam organisasi ketika kita belajar berkecimpung di dalam, itu yang bisa kita bawa keluar. Oke, berarti udah terjawab ya. Ini berhubung kita terbatas waktu nih Kak, mungkin untuk penutup nih dari Kak Luis ada pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton entah itu dari orang yang masih kuliah, masih belajar, masih sekolah ataupun sudah masuk kerja. Mungkin dari Kak Luis ada pesan-pesan gitu. Oh iya, mungkin pesan-pesannya eh, yang seperti yang tadi saya bilang, dunia itu tidak selebar daun kelor. Banyak hal yang kita bisa pelajari, ada positif dan negatifnya tergantung kita. Kemudian yang kedua, eh, berusaha untuk mengembangkan diri sendiri, tetap semangat. Ketika ada kesalahan, jangan sampai down atau langsung terlalu lama bersedih ketika ada suatu kesalahan. Tapi coba bangkit, cari sesuatu yang bisa menyemangati kita, bukan hal-hal yang negatif ya. Cari hal yang bisa menyemangati kita untuk bisa mencari solusinya. Dan ya tetap semangat, itu aja. Oke, mungkin itu teman-teman Fokus ya pada tujuan. Ya. pesan-pesan dari Kak Luis. Mungkin itu untuk kita tutup. Sebelumnya terima kasih Kak Luis untuk waktunya. Baik, Mungkin nanti sama-sama. ada podcast Semoga selanjutnya. menginspirasi. Ya. Amin, Semoga amin, amin. menginspirasi walaupun hanya sekelibat atau sekecil apapun. Semoga menginspirasi. Oke. Makasih Kak Luis untuk waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk waktunya.